Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endra Taningsih. Saya tugas mengajar di SDN Cilengsi 02, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan. Saat ini pekerjaan saya wira swasta, punya usaha di bidang pernikahan. Untuk usahanya namanya Sekar 99. Oke, nama saya Mega Jayanti Sutisna. Saya sebagai Public Relation and Promotion Koordinator di Hotel Salak di Heritage Bogor. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana. Profesi saya sebagai wedding videographer. Perkenalkan, nama saya Syahrul Bagus, saya sebagai driver ojek online. Kurang lebih saya dari 2018 hingga saat ini. Sangat berdampak sekali. Saat pandemi itu sangat luar biasa sekali dampaknya kepada anak murid dan guru ya yang mengajar, staf pengajar, karena di situ kebiasaan siswa bertemu tatap muka di kelas. Jadi tidak ada pertemuan, tidak ada tatap muka, jadi anak sudah dialihkan untuk belajar di rumah. Sangat berdampak sekali, terutama jadwal-jadwal yang sudah terbooking, gedung semua sudah dibayar, itu semua batal. Jadi dampaknya di bidang pernikahan khususnya untuk kami dunia catering, dekor itu sangat berdampak sekali. Dampak itu ada dua ya. Kalau kita bicara secara personal atau individu dan bicara berdasarkan bisnis. Untuk yang personalnya, saya termasuk karyawan yang memang dari awal pandemi tidak sampai diistirahatkan di rumah. Jadi memang pandemi ini mulai terasa di Hotel Salak di Heritage Bogor itu pertengahan Maret okupansi mulai anjlok. Kemudian akhirnya di tanggal 1 April kita bikin keputusan dengan manajemen bahwa Hotel Salak ini harus ditutup sementara karena memang tidak ada yang menginap, tidak ada yang melakukan bisnis di Hotel Salak gitu. Nah, kalau untuk saya secara pribadi dari awal itu terjadi sampai dengan saat ini memang saya tidak pernah diistirahatkan. Maksudnya kan mungkin masnya tahu ya, banyak juga karyawan yang sampai di PHK atau bahasa kita dicutikan tanpa dibayar. Nah, kalau saya pribadi sih tidak, dan memang yang terasanya adalah saat itu kita hanya libur itu sekitar 2 minggu Hotel Salak, tapi setelah itu kita running lagi, dan selama 2 minggu itu kami yang tidak terkena PHK atau tetap bekerja itu diperbantukan untuk membantu kerja bisnis unit lain. Jadi di Salak Group ini tidak hanya Hotel Salak, kita punya beberapa bisnis unit, dan itu akhirnya kita diperbantukan selama Hotel Salak ini tidak beroperasional. Nah, mulai dari pertengahan bulan 4 sampai dengan sekarang itu normal kembali. Cuman memang kalau kita bicara dari segi salary dan semuanya, pasti tidak hanya Hotel Salak, hotel lain pun sama akan ada pengurangan baik itu dari gaji pokok maupun service charge. Karena kalau service charge ini kan kita dapat itu kan dari berapa jumlah tamu yang datang atau revenue yang kita dapat gitu. Dampak terhadap kami sebagai pelaku wedding photographer sangat berpengaruh besar terhadap pandemi ini ya. Contohnya banyak klien-klien yang udah fix sama kami, ada sebagian yang reschedule, sebagian juga ada yang cancel, seperti itu. Sangat berdampak sekali karena yang biasanya kita keluar pagi hingga siang bisa orderan itu melimpah, tapi untuk pandemi sekarang orderan itu jadi lebih menyusut, tambah lagi bersaingnya driver semakin banyak.
Kira seperti itu. Ya biasanya kan kita kalau tatap muka kita itu membuat RPP, membuat program, membuat silabus itu untuk 1 semester misalkan ya. Nah sekarang jadi dirubah sistem untuk mengajar juga rubah RPP-nya ya, buat RPP yang pandemi itu ya akhirnya. Nah kemudian kita karena tidak tatap muka tiap hari, jadi kita itu hanya mengikuti jadwal ini aja lewat HP. Jadi nggak setiap hari membuatnya juga. Jadi apabila kita mengajar kepada anak daring, nah, baru itu dibuat ya. Nah kemudian kita juga ya jadi gimana ya, untuk program yang harus dikerjakan oleh guru itu tidak maksimal lah gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan program yang diajarkan kepada anak itu. Karena ya tidak ada waktu untuk tatap muka ya. Jadi untuk lewat daring itu terbatas karena kemampuannya anak juga untuk memiliki HP itu tidak semua punya HP ya. Jadi yang punya HP aja yang bisa nyambung dengan bu guru gitu ya. Kalau yang lainnya ya tidak bisa gitu ya. Kendalanya itu. Ya, dampak yang terbesar yang paling signifikan yaitu banyak acara yang dibatalkan, terus banyak klien yang harus kita reschedule ulang. Artinya acara yang harusnya berjalan di awal pandemi itu happening di bulan Maret itu kita rubah jadwalnya, kita atur ulang karena terkait aturan dari pemerintah, terkait aturan dari gugus tugas di Kota Bogor. Akhirnya kita mensiasati bagaimana caranya klien atau calon pengantin tersebut masih bisa melaksanakan acara tapi dengan arahan dan aturan dari protokol kesehatan yang kita jalankan dari gugus tugas. Tapi di sisi lain banyak yang harus kita selesaikan tanggung jawab, artinya tanggung jawab yang dengan klien, kemudian ada tanggung jawab untuk karyawan, itu juga salah satu yang sangat berdampak sekali. Jadi harus kita rubah. Tadi SOP artinya kalau biasanya normal acara pernikahan itu bisa sampai 1.000 orang, kemudian gedung kapasitas juga bisa memadai, untuk sekarang tidak bisa. Artinya SOP-nya kita rubah dari SOP untuk acara, kemudian teknis di gedung, semua mengikuti protokol kesehatan. Jadi tidak bisa seperti di awal. Jadi kesulitannya kami sekarang banyak calon pengantin yang memang mau nggak mau harus merubah kebiasaan. Contoh, jumlah tamu yang harus dibatasin, kemudian jam acara itu juga terbatas, tidak bisa lama. Kemudian pada saat di acara wajib menjalankan protokol kesehatan. Tuh. Kalau dampaknya gini, hampir setengah karyawan ini kan di off kan. Jadi untuk kita yang masih bekerja, jadi kita tidak bisa lagi yang namanya saya hanya di bagian PR, saya hanya mengerjakan public relation, atau saya hanya di bagian A, saya hanya bekerja di bagian A, tidak. Tapi sekarang memang saya harus menghandle beberapa pekerjaan. Contoh, biasanya kita punya yang namanya guest relation officer, salah satu contohnya ya, JRO. JRO itu semua pekerjaannya itu kalau di Hotel Salak itu under PR. Tapi karena during pandemi, jadi JRO, untuk posisi JRO itu dinonaktifkan, akhirnya pekerjaannya dialihkan ke saya sebagai PR koordinator. Jadi jadi SOP-nya tuh berubahnya di situ. Jadi satu orang bisa menghandle sekarang beberapa pekerjaan teman-teman yang memang sedang di-off-kan. Yang pertama, terus yang kedua pasti perbedaannya dari protokol kesehatan, dari penggunaan masker, pemeriksaan suhu. Jadi untuk hotel ini tidak hanya dilakukan bagi tamu saja, tapi untuk seluruh karyawan pun yang masuk area hotel itu wajib ada pemeriksaan sesuai protokol kesehatan. Terus kalau misalkan kita karyawan habis dari luar kota, itu harus melaporkan kepada HRD, kemudian memberikan surat non reaktif dari Sil Rapid itu, Mas.
dampaknya emang sangat kerasa dan besar juga terhadap kami selaku wedding photographer gitu. Terhitung dari awal Maret sampai Juni itu benar-benar gak ada klien sama sekali gitu. Di situ kita dapat melihat gitu kan, kita terhitung rugi ya cukupannya ya, kayak gitu seperti itu sih. Jadi kalau dibilang berpengaruh apa enggaknya, emang jelas berpengaruh ya terhadap kami ya, khususnya para pelaku wedding photographer. Apalagi semenjak diadakannya PSBB itu yang benar-benar tidak boleh berkerumun, tempat umum dibatasi segala macam. Acara kan emang harus rame ya, terutama. Nah, di situ kita ada hambatannya, emang sangat benar-benar susah gitu kan. Dan viewer tidak ada acara segala macam, benar-benar sensel dan segala macam dari situ. Perubahannya mungkin zaman dulu sama zaman sekarang ya. Dari awal saya ngojek itu, dulu itu bonusnya sangat besar, ya kan. Kalau sekarang itu lebih menyusut lagi, bonusnya seperti yang dulu itu kan 200.000 per hari setiap driver jika tembus sampai poin yang dicapai. Tapi untuk saat ini jauh drastis. Jadi per diamond bonus itu cuma 2.000. Jauh sekali, nggak seperti tahun 2018. Ya di sekolah ya, guru-guru kan sekolah tetap waspada, disediakan hand sanitizer khusus, membuat tempat cuci tangan tiap kelas ya. Kemudian disiapkan sabunnya, semuanya memakai masker ya. Jadi dipersiapkan semuanya supaya kita tidak terjangkit COVID ya, tidak terjangkit virus gitu. Virusnya sebetulnya kan kita nggak tahu ya, kita nggak lihat virusnya itu seperti apa, nggak kelihatan. Tapi karena ini tips and tricks juga, selama acara kita selalu berhubungan dengan gugus tugas Kota Bogor. Jadi karena kita mobile, ketemu banyak orang setiap hari, kadang kita kegiatan di gedung, kadang ketemu klien untuk meeting, itu memang setiap hari banyak bertemu orang. Jadi tipsnya saya kadang-kadang setelah sampai rumah, menghindari ada indikasi tertular atau apa, kita tidak tahu karena tadi saya bilang kita nggak lihat virusnya gitu. Jadi tipsnya setiap selesai ketemu orang, saya melaksanakan misalkan sesuai, kita orang muslim bisa sholat, berarti wudhu itu membersihkan dulu lah. Kalau di luar, setelah pulang ke rumah, tipsnya lagi selalu saya mandi dari mana, dari luar pun mandi. Kemudian kalau di mana-mana kan udah jelas, kemana-mana protokol pasti pakai masker, masuk ke temu orang apa kita juga nggak boleh sentuhan gitu kan. Itu memang dijalankan, tapi yang terpenting kita jaga kesehatan, harus happy, harus bahagia. Karena kalau kita drop sedikit, imun kita menurun, itu yang paling rentan tertular. Artinya hanya kita sendiri yang paham kondisi kita. Kita sudah usaha, sudah menjalankan protokol, sudah makan yang sehat, tidur yang cukup. Kalaupun memang nanti ada itu kan kita nggak tahu. Tapi yang terpenting kita harus happy, harus senang, harus bahagia. Untuk protokol tetap memang harus kewajiban dijalankan seperti itu. Kalau kita dari awal Hotel Salak Heritage itu selalu menerapkan protokol kesehatan. Dari mulai pemeriksaan suhu tubuh, kemudian harus mencuci tangan, juga seluruh tamu yang datang juga yang menginap harus mengisi self assessment. Jadi di situ dia tulis dari mana dia bepergian, alamat segala macam, untuk memastikan bahwa tamu tersebut juga dalam kondisi yang sehat. Yang pertama dari sisi tamu. Terus yang kedua dari sisi karyawan, dan saya sebagai karyawan tadi sudah seperti saya sebutkan bahwa pemeriksaan kesehatan pun berlaku sama. Dan karyawan juga mengisi yang namanya self assessment kalau untuk karyawan-karyawan yang habis bepergian dari luar kota atau dalam kondisi yang sakit. Itu yang kedua.
Terus yang ketiga, Hotel Salak juga rutin melakukan disinfektan gitu. Jadi di setiap ruangan, kemudian di kamar, tidak hanya ruangan meeting saja, tapi juga ruangan kantor tuh. Dan kita untuk semua ruang meeting juga dilengkapi namanya ion negatif atau BOB untuk mematikan virus di udara. Jadi yang kita harapkan, karyawan maupun manajemen harapkan bahwa aman itu tidak hanya bagi tamu saja, tapi juga untuk seluruh karyawan. Jadi karyawan yang sedang bekerja menyiapkan ruang meeting pun itu aman. Jadi itulah yang yang sudah kita lakukan, dan memang kita rutin karena kita ini sebelahan sama wali kota ya, balai kota. Jadi kita termasuk hotel yang sering termonitor dari sisi protokol kesehatannya. Kemudian Bapak Wakil Wali Kota juga selaku Wakil Ketua Gugus Covid, sebagai Ketua Gugus Covid pun termasuk sering datang ke Hotel Salak. Jadi kalau untuk protokol kesehatan apapun itu yang sifatnya untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19 sudah maksimal Hotel Salak Heritage lakukan. Makanya alhamdulillah sampai dengan saat ini dan insya Allah sampai ke depannya pun kita belum ada kasus karyawan ataupun tamu yang terindikasi positif COVID-19 di area Hotel Salak gitu. Seperti kita menjaga jarak terhadap customer, selalu membawa sanitizer, selalu memakai masker. Itu pun dibatasin jamnya. Yang harusnya bisa narik 24 jam, jadi dari jam 7 pagi sampai jam 9. Harapannya ya Indonesia itu harus lebih maju ya, kembali lagi normal ya, mudah-mudahan COVID cepat berlalu, corona cepat berlalu ya, karena anak-anak itu tetap harus ada tatap muka di sekolah, harus normal kembali belajar seperti biasa ya, karena memang tugas guru kan mengajar, nah sementara anak-anaknya tidak ada di sekolah, nah kami bagaimana di sekolah gitu ya, hanya lewat HP itu terbatas, kalau daring itu terbatas, bagi yang punya HP bisa mengikuti, kalau yang tidak punya, nah itu kendalanya ya, akhirnya kan harus datang ke sekolah meminta tugas ya, kasihan karena kan takut terjangkit virus yang sedang bergejolak saat ini ya, ditakuti lah oleh setiap manusia gitu ya. Harapannya satu, khususnya untuk pemerintah, kemudian kita Indonesia ya, bisa corona bisa cepat selesai, wabah ini bisa cepat tertangani, terkendali, tapi itu tentunya butuh kerjasama, bukan hanya satu pihak. Jadi dari mulai pemerintah, kemudian pemangku kepentingan ya, termasuk masyarakat dan kita gitu kan yang memang di lapangan, yaitu wajib menjalankan protokol kesehatan dengan cara tadi, satu, menjaga kesehatan ya kan, makan yang cukup, tidur yang cukup, tapi bahagia itu yang terpenting. Jadi kalau protokol udah pasti jalan, cuman yang terpenting mindset kitanya yang paham kita sendiri seperti apa, kita harus bisa menjaga seperti itu. Harapan saya, dan saya yakin harapan hampir seluruh masyarakat ya sama, semoga pandemi ini cepat selesai, virus COVID cepat tidak ada, apalagi sekarang sudah ditemukan vaksin, sehingga bisnis bisa balik normal. Kenapa begitu? Karena kalau bisnis normal kan semua ekonomi juga jadinya normal, jadi teman-teman kita juga bisa mendapatkan hak-hak kita seperti sedia kala, kemudian teman-teman yang masih beristirahat di rumah bisa kembali bekerja. Itu aja sih harapannya kita. Harapan di pandemi ini mungkin agar cepat berakhir ya, supaya orang-orang yang di luar sana yang mencari nafkah di jalan terutama lebih leluasa, lebih mudah ya, terutama buat masyarakat mungkin harus bisa membuat pemerintah percaya kalau kita tuh sudah menaati peraturan. Semakin kita melarang, semakin lama mungkin pandeminya. Itu aja.